Sup cuy, bertemu lagi dengan saya dan selamat datang di Makdes. Gimana kabar kalian cuy? Semoga aman, semoga baik-baik saja dan stay enjoy cuy. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, dan juga yang masih nganggur itu segera dapat pekerjaan cuy. Dan konten kali ini aku akan membahas soal soal kejanggalan yang aneh cuy. Kejadian janggal ini dialami oleh seorang pengguna TikTok. Ya seperti pengguna TikTok biasanya. Bikin konten ngevlog lah, bikin konten mukbang lah, bikin konten sembarang lah. Seperti orang-orang TikTok normal, TikToker normal cuy. Seperti TikToker biasanya gitu cuy. Tapi yang mau aku bahas kali ini itu beda cuy. Karena pengguna TikTok ini sampai diliput oleh stasiun TV, diliput oleh media, bahkan sampai didatangi oleh polisi. Kejadian ini disebut netizen itu sebagai karpet horor. Katri Santi adalah pengguna TikTok seperti pada umumnya lah, seperti orang-orang normal kalau bikin konten kan. Dan apa yang membuat konten dan akun TikTok Katri Santi ini menjadi begitu meledak cuy? Karena di salah satu konten yang Katri Santri upload ini itu awal-awal terjadinya kejanggalan ini cuy. Itu waktu dimana itu Katri Santri itu pagi-pagi sedang di ruangan kerjanya. Dan di situ ia mendapati beberapa barang miliknya itu kayak berserakan. Itu ada sebuah kayak lipstick. Jenengnya aku gak ngerti lah. Terus ada kayak sebungkus kacang gitu. Saya juga gak tahu itu apa. Dan yang paling parah lagi di sini ini ada sebuah MacBook milik Katie ini layarnya pecah cuy. Last night until about 6:30, everything was fine. Shut my laptop. We close these doors. The dogs don't come in here at night. No one is in this room. I'm down this morning to work. The screen shattered. This stuff down here. This hanging off. But the fucking kicker for me is that this that only goes on this shelf and only goes on this shelf ever up here. Why? I've never put it there. I don't put it here. My phone sits there when I work. Why was that there? Here's the next bit of important. Bayangin aja. Sampai layar MacBook itu pecah. Padahal ditemukan Katri Santri itu tidak ada di bawah, tidak ada ketimpa apapun, dan itu di atas meja. Dan yang bikin aneh ini adalah bahwa pengakuan Katri ini pada malam hari sebelum kejanggalan ini terjadi, bahwa di ruangan kerja Katri ini sama sekali tidak ada orang. Bahkan yang mengalami kejadian kejanggalan ini bukan hanya Katri saja. Ada anak angkatnya itu juga mengalami suatu kejanggalan yang dimana HP-nya itu yang awalnya malamnya itu dicas 100%. Tapi saat pagi hari itu dicek tinggal 3%. Ya kemungkinan kalau aku sih itu drop sih. Batunya ngedrop, itu perlu diganti baterai. Tapi kan menurut saya itu cuman kalau untuk dari kejanggalan itu emang bener-bener kayak janggal. Dan pengaman dan bahkan di sistem bahkan sistem keamanan di rumah Katri ini kayak normal-normal aja. Kayak nggak ada suatu kerusakan, nggak ada kayak bunyi, kayak nggak ada suatu aktivitas aneh lainnya cuy. Bahkan kejanggalan ini tidak cuma sekali dialami Katri. Dan pada suatu Katri itu baru pindah dan ingin membuat pagar di rumahnya ini. Ya normalnya lah orang bikin pagar kan harus menggali tanah buat ditancap pasak atau buat apa naik kene ngaran ini cagak. Yaitu kayak menemukan sebuah karpet waktu dicanggul, digali itu kayak ada karpet. Cuman karpetnya itu ditarik itu berat banget. Dan kemungkinan karpet ini berukuran 2 sampai 6 kaki cuy.
Dan anehnya lagi, karpet ini itu kayak dikubur itu di bawah sebuah pohon. Pohonnya itu masih kecil sih, nggak sampai mungkin nggak sampai 2 meteran lah. Yang dimana di bawah pohon itu ikut terkubur. Itu ada secarik kertas yang bertuliskan blood god, blood god, blood god, blood blood god, blood good. Okay, so a tree was planted above the rug, and it is called a blood good because this was in the hole. They planted a blood good tree on top. Dan kalian tahu pohon blood god ini ternyata itu bukan pohon murah. Bahkan setelah diketahui pohon ini itu berharga itu $7.000 atau sekitar 15,5 juta rupiah. Bayangin cuy. Ada karpet itu ditanam terus ditimpa pohon seharga 15,5 juta. Kan kayak jadi tambah aneh kan situasinya ini. Dan dari kejadian ini Cathy Santri itu sampai mendapatkan followers itu 2 juta followers hanya dalam waktu beberapa hari cuy. Ya karena ini konten-kontennya soal kejanggalan rumahnya ini cuy. Dan tidak sampai situ saja cuy. Bahkan banyak netizen itu kayak menyuruh Cathy itu untuk lebih menanggapi lebih serius. Lebih untuk menanggapinya lebih serius. Karena kenapa? Karena itu ya banyak sekali kejanggalan yang Cathy alami selama ia tinggal di situ cuy. Dan bahkan netizen itu sampai menyuruh Cathy itu untuk melapor ke polisi. Dan setelah melapor itu datanglah 2 orang polisi. Saat memeriksa karpet itu, polisi itu pun juga kayak kaget. Kenapa ada karpet yang dikubur itu di bawah pohon? Karena di daerah sana, di daerah Columbus ini, jarang-jarang orang itu kayak nanam, kayak ngubur suatu perabot, suatu karpet, suatu sofa itu jarang. Karena di sana itu kayak karpet almari itu udah ada tempatnya pembuangannya. Tidak hanya itu, polisi itu juga mengatakan bahwa ia tepat setahun yang lalu itu juga pernah datang, bukan di tempatnya Cathy, cuman di tetangganya Cathy, yang dimana tempat itu waktu itu dihuni oleh seorang lansia itu yang hidup sebatang kara cuy. Dan akhirnya ia meninggal dunia dan sendirian cuy. Jadi meninggalnya itu gak ada siapapun di rumah, cuma meninggal sendirian. Dan Cathy pun juga bilang kalau di bulan yang sama itu pun, di bulan yang sama saat si tetanggannya yang lansia ini meninggal, Cathy ini juga baru pindah ke rumahnya yang sekarang ia tempati. Dan setelah itu kayak polisinya ya udah, soalnya kedua polisi ini pun juga tidak mempunyai alat yang memadai cuy. Karena karpetnya itu begitu gede gitu, kayak digulung-gulung cuman berat. Soalnya masih tertimpa di pohon, tertimpa di atas di bawah pohon. Dan setelah kedua polisi itu pergi, Cathy dan pasangannya itu kayak mencoba untuk menggali lagi, mengeluarkan karpet itu dan sama hasilnya. Tidak bisa. Tapi Cathy tidak tinggal diam. Ia juga terus mencari informasi tentang rumah yang ia tinggali saat ini cuy. Dan dari informasi yang Cathy dapat, bahwa rumahnya itu didirikan pada tahun 1967. Hanya satu keluarga yang menempati rumahnya Cathy ini. Dan selepas itu kayak gak ada lagi orang yang menempati cuy. Dan informasi yang didapat Cathy dari informannya ini, bahwasanya itu kayak rumahnya itu baik-baik saja, dihuni oleh keluarga yang baik. Tidak ada kasus kejahatan, tidak ada kasus pembunuhan atau apapun. Bahkan kayak anjing peliharaan yang meninggal itu nggak dikubur, dikremasi. Jadi ya bener-bener clear. Dari rumah, dari kebun itu bener-bener nggak ada suatu makhluk lah intinya.
yang dikubur di situ. Dan anak dari yang punya rumah itu dulu itu mengatakan juga ya baik-baik saja rumahnya, kayak nggak ada suatu keanehan sih waktu ditinggali sama keluarga yang menempati pertama dulu cuy. Si anaknya ini juga mengatakan kalau akan mencari tahu atau menanyakan informasi lebih lanjut kepada orang tuanya. Dan kedua orang tuanya itu tinggal di panti jompo. Dan secara tiba-tiba Katie itu kayak mendapat sebuah telepon itu dari kepolisian bahwa akan mengirimkan tim dan juga anjing pelacak ke rumah Katie. Ini guna untuk merespon atau menanggapi laporan Katie yang ia laporkan pada awal-awal hari lalu cuy. The detectives are here. They've arrived. Some of them are in suits. They've got bags, backpacks, equipment. They're here. They're here. Dalam prosesnya, polisi mengerahkan 2 anjing pelacak untuk mencium atau mendeteksi bau atau untuk mengendus bau untuk mencari titik terang atau informasi yang barangkali bisa digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan hasilnya 2 anjing yang dikerahkan tadi itu kayak memberikan hasil itu yang sama, yaitu dengan mereka itu mengendus sekeliling rumah. Dan jika ada suatu petunjuk yang mengarahkan pada suatu kriminal atau suatu benda, itu anjing itu akan duduk di tempat itu. Dan ini anehnya anjingnya ini itu duduk di posisi yang hampir berdekatan cuy. Dan tak lama dari itu, polisi itu juga mengarahkan alat berat untuk mengeluarkan karpet tersebut. Dan tak butuh waktu lama, karpet itu pun berhasil dikeluarkan. Dan kalian tahu apa yang ada di dalam karpet itu? Tidak ada cuy. Tidak ada apapun di karpet itu. Bahkan di gulungan karpet pun itu cuman real karpet, cuman karpet doang. Bahkan tidak ada kayak sisa-sisa pembunuhan, sisa-sisa tulang, sisa-sisa senjata untuk membunuh atau apapun itu, tidak ada cuy. Dan sampai sekarang, sampai detik ini pun setelah aku cek dari postingannya Katie itu ya belum ada titik temu yang pasti cuy. Apa yang terjadi dengan karpet itu? Tapi dari kasus-kasus, dari video-video yang Katie post itu banyak sekali kayak netizen itu memberikan atau berstatement. Banyak teori yang muncul dari kasus-kasus ini. Ya mungkin segini dulu cuy untuk kasus Katie kali ini. Karena ya kayak kepotong gitu aja, nggak ada lanjutannya gimana. Dan pasti kalau ada lanjutannya dan ada sesuatu kenjangan lagi, pasti akan aku buat lagi cuy yang part 2. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari gua cuy. Saya Aji pamit undur diri, see you next time, peace. Ini di minimize aja cok. Wis jalan toh. Loh, piye? Piye mu?